Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Oktalia dari Fakultas Agama Islam semester 3B. Video kali ini saya akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam di masa Rasulullah SAW di Mekah. Sejarah pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW itu dibagi menjadi dua periode. Periode pertama yaitu di Mekah dan periode kedua yaitu di Madinah. Seperti apa metode kurikulum yang digunakan Rasulullah SAW untuk membangun pendidikan pada masanya? Pendidikan Islam dan pendidikan secara umum sangatlah penting dalam kehidupan bersama, bahwa pendidikanlah yang dapat membantu masyarakat membangun peradaban Islam untuk kedepannya. Mengapa pendidikan Islam perlu kita kaji ulang? Karena di masa Rasulullah SAW merupakan potret kita yang dijadikan panduan motivasi agar nilai-nilai atau ajaran-ajaran agama Islam tetap utuh selamanya. Di masa Rasulullah SAW perlu kita kaji ulang sebagai rujukan, pijakan, sebagai sumber pertimbangan dan juga gambaran strategi agar nilai-nilai dan norma-norma ajaran tetap utuh selamanya. Teman-teman sekalian, kita ketahui bersama bahwasannya Mekah merupakan kota Rasulullah SAW lahir dan tumbuh menjadi dewasa. Di usianya yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya. Seperti biasanya pada setiap tahun, Nabi Muhammad menyisihkan sebagian waktunya untuk melakukan tahanus di Gua Hira, yang dimana berjarak beberapa kilometer di utara kota Mekah. Pada tanggal 17 Ramadan pada tahun 611 Masehi, merupakan pendapat yang paling banyak digunakan pada saat melakukan tahanus di Gua Hira. Munculan malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama yang termaktub dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Teman-teman sekalian, pada saat turunnya wahyu itu, Nabi Muhammad SAW telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beri peringatan dan pengajaran pada umat manusia sebagai tugas suci, tugas mendidik dan mengajarkan Islam. Dalam sejarah menyebutkan, setelah orang banyak yang memeluk Islam, Nabi pun menyediakan rumah Al-Arqam bil Abi Arqam. Di rumah inilah pendidikan agama Islam pertama dalam sejarah pendidikan Islam. Di rumah ini pula Nabi SAW mengajarkan dasar-dasar atau pokok-pokok agama Islam pada sahabatnya, dan juga membacakan wahyu-wahyu atau ayat-ayat Al-Quran pada para pengikutnya. Dan di rumah ini pula Nabi SAW menerima tamu dan orang-orang yang ingin memeluk agama Islam, menanyakan hal-hal yang berhubungan tentang agama Islam, atau termasuk yang mengajarkan sahabat-sahabatnya untuk mengajaknya sholat berjamaah. Di samping itu, setelah turunnya wahyu tersebut sekaligus perintah bagi Nabiullah Muhammad SAW untuk memulai berdakwah. Ternyata dakwah tersebut bukanlah hal yang mudah, sebab sebelum masuknya Islam, kebanyakan kaum Arab beribadah dengan cara menyembah berhala dan
mereka menjadikan Ka'bah sebagai peribadatan mereka. Hal tersebut bisa dikatakan cukup lama berlangsung sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW datang dan membawa revolusi keyakinan, yaitu ketauhidan. Teman-teman sekalian, untuk pemuatan pendidikan atau yang sering kita sebut dengan kurikulum pendidikan pada masa Rasulullah SAW di Mekah pada umumnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pendidikan tauhid. Nah, praktek atau pelaksanaan pada umatnya, pada masyarakatnya waktu Rasulullah SAW mengajarkan secara bijaksana, sangat bijaksana. Seperti apa? Yaitu menuntun akal pikiran mereka agar dapat memahami dan juga mengerti seperti apa tauhid yang diajarkan. Seperti apa tauhid yang diajarkan, yaitu dan seperti contoh seperti ibadah-ibadah yang benar, ibadah-ibadah yang telah diajarkan. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk mempraktekkan seperti apa Rasul yang telah ajarkan. Nah, dengan otomatis Rasulullah SAW dapat mampu menyesuaikan dirinya untuk mengajarkan masyarakat waktu itu, karena waktu itu memang masyarakat jahiliyah yang betul-betul mereka beribadah. Dengan Rasulullah SAW dapat menyesuaikan dirinya dengan memahami pola fikir mereka, memahami pola kehidupan mereka masyarakat jahiliyah waktu itu. Dengan secara baik, mengajarkan tauhid secara baik dan tanpa kekerasan. Masya Allah. Dan yang kedua, pada masa pendidikan Rasulullah SAW di Mekah, yaitu pengajaran Al-Quran. Dalam hal ini ada 3 pembahasan dalam pengajaran Al-Quran yang biasa kita sebut dengan materi baca tulis, yang mungkin sekarang kita tanam dengan imla dan iqra. Nah, seperti itu. Dan yang kedua yang biasa kita dengar dengan kata tahfiz. Dan yang ketiga yaitu pemahaman Al-Quran yang sekarang biasa kita dengar, yaitu fahmil Quran dan tafsir Al-Quran. Nah, teman-teman, kurikulum yang ketiga yaitu pendidikan amal dan ibadah, di mana diantaranya yaitu perintah sholat, zakat, dan lain sebagainya. Kemudian kurikulum keempat yaitu akhlak, di mana Rasulullah SAW di masa fase Mekah sangat menekankan yang namanya kepribadian yang baik atau akhlakul mahmudah. Di antaranya yaitu yang pertama adil, mutlak, baik terhadap keluarga orang lain. Dan yang kedua yaitu pemaaf. Dan yang ketiga, menepati janji pada waktunya. Dan yang keempat itu takut kepada Allah dan tidak takut kepada berhala. Yang kelima atau yang terakhir yaitu berbuat baik kepada semuanya. Inilah teman-teman kurikulum yang digunakan pada fase di Mekah. 4 kurikulum ini, yang pertama yaitu pendidikan tauhid, dan yang kedua pendidikan Al-Quran, dan yang ketiga yaitu pendidikan amal ibadah, dan yang keempat yaitu pendidikan akhlakul karim. Baik teman-teman, mungkin kurang lebihnya seperti itu metode kurikulum yang digunakan Rasulullah SAW dalam membangun pendidikan Islam di Mekah. Yang penting teman-teman, yang menjadi salah satu faktor metode pendidikan Islam yang dijalankan Rasulullah SAW adalah karena beliau menjadikan diri beliau itu seperti model atau teladan bagi umatnya. Dan Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang hidup, atau biasa kita dengar dengan the living Al-Quran. Tercermin semua ajaran Al-Quran dalam bentuk yang nyata.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pelaksana pertama atas perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan semua larangan. Itu pula para sahabatnya memudahkan dalam mengamalkan ajaran Islam. Baik teman-teman, mungkin sampai sini penjelasan dari saya mengenai tentang sejarah pendidikan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada fase di Mekah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.